teman-teman saya, keluarga saya sangat mengetahui itu ya, bahwa saya pengagum Islam. Ya, dan itu diawali kegemaran saya pada sejarah, Mas Dery. Ya, jadi sejarah itu luar biasa ya, umat Islam dalam perjalanannya. Nah, ini kebetulan videonya video yang saya bikin untuk Selamat Hari Idul Fitri 2019 ya. Di mana saya menerangkan bahwa sebenarnya yang namanya ilmu pengetahuan atau science, termasuk matematika, geografi, astronomi, geometri, ya, bahkan kedokteran, itu diselamatkan oleh umat Islam. Oh ya? Banget di abad ke-10 sampai ke abad 15 terutama. Sejarah mengenai tentang peradaban Islam yang memang ternyata support terhadap umat, ilmu bangsa itu gimana kisahnya, Jadi Pak? gini, ilmu-ilmu dasar ya, seperti matematika, geometri, geografi, yang dulu namanya kartografi ya, bikin peta ya, itu diwujudkan oleh sivilisasi Yunani beberapa ratus tahun sebelum Masehi. Ya. Nah, dan terus dikembangkan di Eropa ya, akhirnya di Eropa selama beberapa ratus tahun ya, tapi kemudian di kira-kira abad ke-9, abad ke-10 ya. Itu mulai yang namanya masa-masa gelap ya, atau the Dark Ages, di mana gereja Katolik menjadi sangat radikal. Ya. Jadi gereja Katolik waktu itu boleh dibilang cukup jahat ya, karena mereka sebagai contoh melarang semua buku. Jadi semua buku itu dibakar. Hanya satu buku yang diperbolehkan, yaitu Alkitab. Ya. Kemudian bahkan ilmuwan-ilmuwan ya yang misalnya bereksperimentasi dengan bahan kimia itu dianggap pesihir dan bahkan dieksekusi dengan dibakar hidup-hidup. Ya, jadi itu beberapa abad namanya masa gelap ya Eropa. Nah, justru matematika, geografi, astronomi, kedokteran itu diselamatkan oleh khalifah-khalifah seperti Khalifah Abbasid. Ya, kemudian Ottoman Empire. Ya, dan mereka justru membudayakan cendekiawan-cendekiawan ya di berbagai ilmu. Ya, makanya kalau kita belajar matematika seperti algebra di SD, SMP, itu kan sebetulnya ilmunya seorang cendekiawan namanya aljabar. Iya. Kemudian kalau kita dengar kata algoritma dalam ilmu komputer, itu kan dari seorang cendekiawan Muslim namanya Al-Khwarizmi. Ya. Jadi itu satu contoh. Kemudian contoh lagi di bidang kedokteran, ya. Sebenarnya yang namanya vaksinasi itu pertama kali dirintis oleh pedagang-pedagang Muslim di Turki, ya, di Istanbul. Kok bisa? Ya. Jadi ya ini budaya keilmuan ya yang berbasis observasi, berbasis fakta data, ya, realita, ya. Dan sekali lagi, waktu itu gereja Katolik dan setelah itu juga ada aliran yang pecah yang menjadi gereja Protestan. Mereka sangat ideologis, ya, mereka pokoknya Alkitab, ya kan, dan ideologi. Sementara umat Islam itu sangat berorientasi kepada fakta data dan realita, ya, ilmu gitu. Jadi begini, mereka melihat kok kalau waktu itu penyakit yang mematikan adalah cacar ya, dan mereka melihat kok kalau dalam sebuah keluarga satu orang kena cacar, ya kan, tapi kemudian air dari cacar itu masuk ke keluarga anggota keluarga lainnya, mereka menjadi kebal. Iya, betul. Menjadi kebal. Jadi ya. kayak imun gitu ya. Kayak imun gitu. Jadi waktu itu vaksinasi sama sekali belum pakai jarum. Ya, jadi kalau kita cacar kan ada kayak istilahnya kayak kusta gitu ya. Ada kayak gelembung-gelembung si air itu. Air itu. Nah, air cacar. Iya. Ya. Nah, mereka ambil air cacar itu yang isinya kan semuanya virus mati. Ya kan, kemudian orang sehat itu digores,
ya lengannya supaya ada luka, kemudian air cacarnya dimasukin ke situ, Virus mati dimasukin ke dalam luka, Oke. ya sehingga memicu sistem imun tubuh kita untuk bikin yang namanya antibody. Oke. Ya, nah itu pertama kali dipraktekkan di Istanbul, di Turki, ya, dan waktu itu ada dubes kerajaan Inggris, ya, yang istrinya pernah kena cacar tapi hidup, tapi sangat kulitnya menjadi rusak ya. Tapi dia melihat praktek-praktek ini, dia mencoba mempraktekannya kepada anak-anaknya. Ya, anak-anaknya semuanya jadi kebal. Oke. Ya, akhirnya dia lobby abis-abisan ke Raja Inggris untuk bikin eksperimen di Inggris. Ya, Oke. dimulai dengan beberapa relawan yang siap dan juga ditawari bonus tentunya ya kan untuk menjadi kelinci percobaan ya, tapi akhirnya berhasil dan akhirnya itu praktek itu meluas ke seluruh Eropa. Itu asal usul dari praktek vaksinasi yang kemudian menyelamatkan jutaan jiwa ya kan, selama berabad-abad. Itu pertama kali dirintis ya, pertama kali diinisiasi oleh pedagang-pedagang dan cendekiawan Muslim